Selamat siang pemirsa, kembali lagi di Dialog Siang COVID-19 tentunya bersama saya Hanina Maulida yang disiarkan langsung dari Media Center Satgas COVID-19 di Gedung Geraha BNPB Jakarta. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat Hari Batik Nasional untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga batik terus menjadi kecintaan kita semua. Dan pada kesempatan kali ini tentunya kami seperti biasa menghadirkan dengan topik-topik yang sangat menarik yang tentunya berkaitan mengenai COVID-19 kali ini. Dan pada kesempatan kali ini, tema diskusi kita yaitu mengenai tetap aman dan imun di tengah pandemi COVID-19. Tentunya saya tidak sendiri karena saya akan ditemani oleh dua narasumber kita yang luar biasa. Narasumber kita yang pertama sudah hadir di studio, yaitu yang terhormat Dr. Eka Sakti Oktoharyanto, Magister Pendidikan Kedokteran, yaitu beliau adalah Sekretaris Tim Mitigasi Dokter dalam Pandemi COVID-19 PBID. Dan yang kedua yaitu adalah Bapak Muhammad Khalid, SPSI, MM Psikolog, selaku tim leader dari Sahabatku. Saya ingin menyapa terlebih dahulu Dr. Eka Sakti. Selamat siang Dr. Eka. Selamat siang Mbak Nina. Sehat dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya ingin menyapa juga kepada Bapak Muhammad Khalid. Assalamualaikum Pak Khalid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, apa kabar? Selamat siang, baik alhamdulillah. Alhamdulillah, baiklah. Baiklah pemirsa, kita sudah kehadiran dua narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum itu saya ingin informasikan kepada Anda semua bahwa kondisi studio telah disanitasi. Mic yang kami gunakan tentu sudah digunakan dan sudah didesinfeksi dan sanitasi untuk dan kami juga sudah menjaga jarak. Tentunya acara ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Nah, sebelum memulai diskusi, mari kita menggunakan hand sanitizer terlebih dahulu nih dok ya. Silakan dokter, silakan. Baik, terima kasih dok sudah menggunakan hand sanitizer karena ini merupakan salah satu protokol kita di studio ini dok. Betul. Dan baiklah pemirsa, kami informasikan bahwa tadi kita sudah menjelaskan tetap aman dan imun di tengah pandemi COVID-19 ini. Mengenai berbicara imun itu pasti berpengaruh. Dan kami akan konfirmasi kepada langsung ada Dokter Eka yang sudah di samping saya ini. Nah kalau misalnya berbicara imun dok, kita tahu bahwa kalau misalnya situasi yang seperti ini itu gampang sekali memudahkan kita untuk stres. Dan sekarang banyak sekali orang-orang yang OTG juga kan ya dok ya. Nah sebetulnya apa sih itu imunitas sendiri dok? Boleh tidak dijelaskan dok? Seperti itu. Baik, kalau tadi bicara tentang pandemi COVID-19 ini, memang kita ada faktor host, agent, dan environment. Kalau host itu adalah pasien, di sini sel imun sangat berperan. Namun di luar itu ada agent virusnya dan environment. Environment contohnya seperti tadi kita sudah hand sanitizer atau cuci tangan atau disinfeksi semua ruangan itu adalah bagian dari environment. Itu bagus sekali. Yang paling mudah adalah cuci tangan. 3M salah satu cuci tangan. Kemudian ada juga agent. Agent itu bisa jadi virusnya bisa banyak menyebar keluar. Nah, itulah pentingnya kita buat menjaga jarak. Menjaga jarak itu 3M juga ternyata. Oke, apa tuh dok? Kalau 3M dalam versi menjaga jarak? 3M itu adalah bagian dari tetap masih bagian menjaga ya. jarak ya. Nah, itu untuk faktor yang agentnya. Tapi yang paling penting di antara 3M itu adalah yang pertama sebenarnya memakai masker. Karena yang paling penting dari host, agent, dan environment, di host itu adalah bagaimana kondisi kita sebenarnya. Kalau kitanya sehat, ya kadar agent atau kadar environment-nya akan menyumbang sedikit untuk bisa mempengaruhi kondisi kita. Tapi kalau misalnya kita sakit, imunitas kita turun, kita stres, aktivitas kita berkurang, nah itu akan memudahkan yang namanya agent atau environment mempengaruhi kondisi fisik kita. Seperti itu. Jadi dalam kondisi host atau dalam kondisi pribadi kita harus selalu menjaga sel imun kita. Sel imun itu bukan berarti kita sakit ya atau terpapar. Sekarang juga dalam COVID-19 banyak orang yang sehat tanpa gejala apapun, tapi sebenarnya di kondisi host dia, kondisi pasien dia ada virusnya yang kita bilang dia sebagai terinfeksi atau sakit. Seperti itu. Ini menarik kalau misalnya artinya kita harus menjaga imunitas kita ya dok ya. Betul. Tapi saya penasaran, katanya betul nggak nih? Saya mau menyapa Pak Khalid terlebih dahulu. Pak Khalid selaku psikolog nih, saya pengen tanya Pak Khalid.
betul nggak sih kalau misalnya imunitas itu sebetulnya tidak hanya harus dijaga dari fisiknya saja, misalnya dikonsumsi makanan, nanti saya akan tanya juga kepada dokter Eka ya dok ya. Iya. Tapi ini ada nggak pengaruh sama psikis kita, misalnya pikiran gitu dok, apalagi misalnya dengan usia yang semakin tua gitu kan, ada pengaruhnya nggak sih dok untuk menjaga imunitas kita biar kita tetap aman dok? Ya, tentu sangat besar ya pengaruhnya psikis itu ya, karena kalau di dalam dunia medis itu kalau sudah berbicara terkait dengan psikis itu biasanya kaitannya dengan pencernaan nantinya gitu ya. Mungkin nanti bisa dikonfirmasi ke dokter. Karena apa? Kerja pikiran kita itu kan dibebani terus-menerus dengan hal-hal atau masalah-masalah yang tidak pernah terpecahkan, sehingga pada saat masalah-masalah itu numpuk, otomatis daya tahan tubuh juga semakin berkurang gitu, karena biasanya orang-orang yang kerja psikisnya itu terlalu over atau terlalu dominan, akan mengakibatkan pada saat dia mungkin malam hari dia kurang istirahat, sehingga pada saat keesokan harinya dia menjadi lesu, atau mungkin pola makannya juga jadi tidak teratur karena memikirkan masalah-masalah tertentu. Jadi itu sangat erat kaitannya antara fisik dengan psikisnya. Seperti itu Mbak Nina. Oke, jadi memang ada keterkaitan antara fisik dan psikis ya. Nah ini menarik dok. Kalau misalnya dari psikis, apalagi di kondisi sekarang ini ya, ada pengaruh mungkin di faktor ekonomi itu berpengaruh ya dok ya. Misalnya pikiran, kemudian permasalahan yang timbul di antar keluarga mungkin, atau permasalahan yang lainnya. Nah itu ada nggak sih dok untuk kita sebagai yang awam gitu ya, maksudnya ada nggak kita tuh untuk menjaga atau bagaimana untuk berpikir tetap positif agar menjaga imunitas kita dok, seperti itu? Terutama untuk masalah saat ini ya di tengah pandemi ini, yang perlu kita pahami adalah berpikiran positif bahwa COVID-19 itu ada di seluruh dunia, tidak hanya di daerah kita atau tidak hanya di negara kita sendiri. Jadi itu yang perlu kita buka wawasan kita dulu. Dan balik lagi ke keyakinan kita bahwa semuanya itu pasti akan ada obatnya. Ya. Jadi ketika kita sudah masuk di dalam tengah, ini kan sudah sekitar 6 bulanan ya kita di era pandemi ini kan. Nah otomatis pada saat itu kita sudah mulai bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan yang terjadi saat ini, dengan pandemi ini. Dan kita tetap berpikiran positif gitu bahwa setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Setiap pandemi itu pasti akan ada akhirnya. Nah, di balik itu semua tentunya kita harus bisa melatih diri kita ya, bagaimana caranya agar bisa berpikiran positif. Ya contohnya tadi, contohnya saya bisa berikan misalnya kita dengan melakukan aktivitas fisik. Sekarang ini kan kebanyakan kalau misalnya kita lihat baik work from home dan school from home itu sudah dalam tanda kutip agak sedikit kebablas ya. Misalnya school from home aja itu dimulai pada pukul 7 pagi. Sementara pada saat pagi-pagi itu kan sebetulnya anak-anak bisa menghirup udara segar dulu gitu. Dia bisa bermain dulu sebentar di luar rumah gitu kan. Nah, yang bekerja pun juga gitu. Kadang-kadang banyak keluhan yang masuk ke kita juga tuh kebanyakan kalau misalnya bekerja itu selama di rumah akhirnya jadi kebablasan. Kadang-kadang yang tadinya hanya 8 jam sehari dalam bekerja, tiba-tiba menjadi 12 jam atau bahkan bisa 12 jam, bahkan mungkin sampai 13 jam gitu. Nah itulah yang mempengaruhi pikiran-pikiran kita yang tadinya mungkin bisa positif, jadi bergeser ke arah yang negatif juga gitu. Oke, artinya kontrol by yourself ya dok ya, artinya kontrol dengan diri kita sendiri untuk pemikiran kita, supaya meminimalisir itu semua stresor yang hadir ya dok ya. Oke, terima kasih Pak Khalid. Saya menarik sekali kalau misalnya tadi berbicara psikis ya. Nah ini berbicara fisik nih. Kembali ke dokter Eka. Dok, gimana nih kalau misalnya fisik kita tetap aman, selain tadi menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan. Nah ada nggak hal-hal yang harus dikonsumsi oleh kita sendiri untuk menjaga imunitas kita? Dari dokter sendiri ada nggak dok untuk tips dalam mengkonsumsi makanan mungkin? Baik, sebenarnya tubuh kita adalah konstruksi yang paling cerdas ya. Jadi tanpa vitamin pun jika kita memang melakukan aktivitas yang sesuai olahraga itu minimal 3 kali dalam seminggu, durasi setengah jam, ada peningkatan denyut nadi. Kalau di luar itu ya cuma jalan-jalan ketika tiap weekend, ya itu aktivitas fisik namanya.
Tapi kita harus olahraga. Ada olahraga, terus kemudian juga makan makanannya juga kita tahu ada junk food, ada makanan yang terlalu banyak gula atau terlalu banyak protein, itu juga akan mengakibatkan kelainan metabolisme. Jadi ya harus sesuai, ada dietnya juga, dan juga yang seperti tadi, pandemi kita masih panjang. Gitu kita seperti kita belum tahu tepat kapan ya, Dok, betul. ya. Jadi karena masih panjang, kebetulan juga fasilitas kesehatan kita masih seperti ini, terus juga tenaga kesehatan kita juga jumlahnya masih seperti sekarang. Kita berusaha untuk semaksimal mungkin berusaha, tapi kalau ternyata kita tidak menjaga diri, ya bisa jadi udah masuk ke ranah yang sakit. Kalau sakit di rumah sakit atau bahkan yang meninggal sekarang juga sudah banyak. Jadi selain aktivitas fisik dan makanan yang perlu dijaga, ya kita harus siap-siap untuk selalu berpikir positif, betul tadi Pak Khalid. Karena perjuangan kita masih panjang. Psikis itu perlu. Oke. Nah, makanan yang seperti apa nih untuk dikonsumsi dengan baik? Makanan yang dikonsumsi dengan baik sebenarnya sesuai dengan usianya ya. Kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkan karbohidrat yang terlalu banyak seperti itu. Jadi ya cukup nasi dalam porsi 2 atau 3 kali sehari dan tidak perlu banyak. Dan nasi itu adalah gula sebenarnya. Jadi kita tidak perlu tambah dengan kopi, teh yang terlalu banyak gula seperti itu. Tidak. Kalau sudah banyak konsumsi gula ya berarti kadar nasinya dikurangi seperti itu. Selain nasi, karbohidrat, ada juga protein. Kita tetap harus ada proteinnya. Jadi jangan sampai kita hanya makan nasi aja atau dengan lauk seadanya, tapi kadar protein kita turun atau kurang. Selain itu juga ada lemak, kita butuh lemak. Tapi jangan kebanyakan gorengan juga, itu asam lemak tidak jenuh, susah diurai, itu malah jadi sumber penyakit. Nah, asal selama seimbang, kalau perlu ditambah dengan susu atau tambah vitamin sebagai asupan suplemen, itu nggak masalah, itu malah bagus. Seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti itulah beberapa kita tetap harus menjaga fisik kita dengan asupan makanan yang sehat, kemudian ada vitamin, dan pastinya harus mematuhi protokol ya Dok ya. Betul. Nah, saya ingin mau tanya lagi nih Dok, kalau misalnya kita nih sudah terlanjur gitu ya Dok ya, misalnya dikatakan menjadi pasien yang positif COVID-19. Nah, kadang kan kalau misalnya kita sudah diisolasi lah ya, itu gimana Dok? Harus tetap, terkadang kita sulit menerima gitu. Nah, kalau dari penanganan dokter sendiri itu bagaimana Dok untuk menghadapi pasien yang seperti itu biar menjaga imunitasnya dia gitu? Ya, baik. Jadi memang ini dulu kita lebih santer masalah stigma. COVID itu adalah penyakit aib. Nah, tapi ternyata kan kita seiring berjalan kita tahu ini bukan stigma, ini kita tidak bisa menyalahkan siapa, ini kita tidak bisa kenapa kita bisa kena gitu. Nah, kita selalu mengajak para pasien untuk bisa berpikir positif. Kita gimana caranya biar tetap sehat. Protokol yang sekarang adalah isolasi mandiri 10 hari di rumah. 10 hari di rumah itu tetap ada dokter penanggung jawab. Ketika di rumah berarti ya puskesmas setempat atau dokter setempat. Makanya itulah kita perlu koordinasi dengan RT RW atau puskesmas biar dapat vitamin. Dan juga bisa dipantau kalau ada perburukan. Monitoring bisa dari situ ya Dok. Betul. Ya, dari yang terdekat itu ya, pihak puskesmas. Kemudian betul. Di Jakarta mungkin karena beberapa kurang patuh, makanya sekarang ada isolasi mandiri terkendali. Itulah yang ada di Wisma Atlet. Sama fungsinya kita bagaimana menjaga semuanya tetap sehat. Karena dalam COVID-19 ini tidak menutup kemungkinan yang tadinya seminggu sehat bisa sampai meninggal dunia seperti itu. Jadi kalau dibilang ini penyakitnya sederhana, tidak juga. Seperti itu. Itu yang kita jaga biar meskipun dia isolasi mandiri di rumah, kita pantau. Nah, tinggal PR-nya selama di rumah itu kan kita tenaga kesehatan tidak 24 jam pantau. RT RW juga paling dari luar rumah. Nah, gimana caranya aktivitasnya tetap harus ada, makanannya harus bagus, dan juga cara dia berpikirnya juga harus bagus ke depan. Kalau ada apa-apa silahkan konsultasi ke dokter yang menangani. Ya, terima kasih. Ya. Kemudian saya ingin bertanya dengan psikolog kita yaitu Pak Muhammad Khalid. Nah, Pak, bagaimana nih kalau misalnya pertanyaannya hampir sama dengan Dokter Eka, kalau misalnya kita sudah terdinyatakan lah positif COVID-19. Kemudian kan pasti dong ada yang menghadapi ini semua secara kaget, stres. Nah, itu bagaimana untuk mengontrol psikis kita sendiri kalau misalnya kita dinyatakan positif COVID-19. Bagaimana Pak Khalid?
Mbak Hanina, boleh diulang lagi, tadi sempat terputus. Oke, baik. Iya, baik. Pak Halis sudah mendengar suara saya, Pak, sekarang? Ya, ya. Oke, baik. Jadi gini, kalau misalnya kita dinyatakan positif COVID-19, lalu bagaimana kita mengontrol stres kita, kemudian tetap optimis seperti itu. Apa sih yang harus kita lakukan? Apakah mungkin dari relaksasi atau apa hal yang paling mudah dilakukan oleh diri kita sendiri? Oke. Tentunya itu balik lagi dari persiapan sebelumnya dia terkena ya. Pasti kan dia juga sudah mulai banyak mencari informasi atau mendapatkan informasi sebelum terkena juga. Nah, tahap pertama yang memang dibutuhkan oleh si penderita yang baru terkena ini memang dukungan dari keluarga, terutama keluarga inti ya. Artinya mereka harus fully support untuk si pasien ini tadi. Ditambah sebaiknya ketika pada saat si pasien ini terkena positif, dinyatakan terkena COVID, mungkin dia bisa diberikan semacam penguatan ya, mungkin bisa dalam agama masing-masing, terus kemudian bisa pada akhirnya bisa menceritakan kondisi pasien-pasien yang bisa sembuh, bagaimana caranya mereka bisa sembuh. Jadi kita banyak memberikan hal-hal yang negatif, hal-hal yang positif. Memang banyak sekali ya kalau kita lihat. Pada akhirnya itu imun pasien itu akan semakin turun karena mereka sudah merasa mendapat label yang negatif gitu. Bahkan dari dirinya sendiri sudah melihat, oh jangan-jangan seperti ini ya. Contohnya ada orang yang misalnya dia baru dinyatakan positif, terus kemudian baru diisolasi beberapa hari, itu imunnya turun drastis. Nah itu kan karena keyakinan yang ada di dalam dirinya ini bahwa COVID ini akan segera, istilah kasarnya akan segera mencabut nyawanya atau apanya gitu ya. Sehingga dia sendiri perlu dukungan secara psikologis dari keluarganya. Mungkin ketika dia sudah mulai diisolasi, dia bisa berwhatsappan, dan keluarga bisa mengirimkan semacam mungkin doa-doa atau mungkin kalimat-kalimat positif untuk memberikan support ke si pasien ini tadi. Gitu. Jadi ketika dia sudah mulai masuk ke masa isolasi, sebaiknya tidak dibiarkan untuk sendiri, dan dia juga bisa dilatih, misalnya kita mengirimkan voice note untuk melakukan relaksasi atau meditasi supaya dia juga terus beraktivitas selama masa isolasi tersebut. Intinya ketika sudah memasuki masa isolasi itu sebaiknya harus intens komunikasi antara si pasien dengan keluarga ini tadi. Oke, artinya support system itu penting sekali ya? Sangat, iya betul. Luar biasa, artinya pihak keluarga, lingkungan terdekat, teman-teman, sahabat, kita harus mendukung ya, Pak Khalid ya, seperti itu ya. Betul. Mungkin ini berkaitan juga yang tadi sudah Dokter Eka sampaikan, kalau misalnya itu bukan aib ya, yang harusnya kita sama-sama untuk berjuang seperti itu. Oke, mungkin Dokter Eka, kalau misalnya pada saat itu tadi sudah dijelaskan bahwa yang punya riwayat penyakit tertentu itu akan lebih rentan terhadap COVID-19 ini. Nah, bagaimana untuk mensiasatinya buat para pemirsa yang mungkin sudah mempunyai riwayat penyakit tertentu? Ada nggak saran dari dokter untuk harus melakukan apa? Bagaimana untuk kegiatan preventifnya seperti itu, Dok? Baik. Untuk yang punya, kita nyebutnya dengan komorbid ya, atau penyakit penyerta lainnya gitu. Sebenarnya ada hikmahnya juga dengan dia tahu dia punya komorbid atau tidak sebelumnya. Ketika dia tahu sudah punya komorbid, dia akan menyesuaikan, dia akan kerja lebih ekstra hati-hati. Dan kalau misalkan aktivitas fisik kita mungkin sering bolong-bolong olahraga gitu, tapi kalau misalkan dia punya gula, mungkin akan lebih sering, lebih aware gitu. Lebih hati-hati, dan ada juga senam kencing manis atau senam jantung atau senam lansia, senam stroke, seperti itu mereka punya bagian masing-masing. Jadi tidak perlu semua dipaksakan harus aktivitas fisik atau olahraga yang berat seperti itu. Dan makanan juga masing-masing juga ada porsinya. Nah, dengan dia tahu dia punya penyakit penyerta, ya dia berarti lebih hati-hati dan lebih mengenal dengan penyakitnya. Dan berarti harus lebih ekstra hati-hati lagi dalam menerapkan protokol 3M tadi. Pada dasarnya penyakit ini memang banyak komorbid yang akan membuat sesuatu yang akan membuat kondisi seseorang yang tadinya biasa saja bisa jadi lebih berat. Tapi itu bukan satu-satunya, dalam artian ketika orang yang tidak punya komorbid pun juga ada yang langsung berat dan kemudian meninggal seperti itu. Ya, sebelum sampai situ memang yang paling penting yang bisa kita lakukan, baik punya komorbid atau tidak, terlebih kalau punya komorbid dia harus menyesuaikan dengan komorbidnya, adalah
preventif dan preventif tadi. Aktivitas fisik, olahraga, makanan dijaga, dan juga berpikir positifnya itu. Artinya tindakan preventif itu penting ya, apalagi sekali, kalau misalnya kita punya riwayat penyakit yang sangat rentan untuk imunitas kita sendiri. Betul. Nah, oke. Sebelumnya pemirsa, terima kasih. Saya ingin meminta tentunya dengan Pak Khalid untuk memberikan mungkin sikap dan pola pikir yang harus dimiliki pada saat situasi yang tidak menentu sekarang ini. Kita tidak tahu, kita belum bisa memastikan kapan pandemi ini akan berakhir, ditambah dengan banyak sekali gejala dan sulit untuk kita mengontrol sendiri. Nah, ada mungkin tips atau untuk kita semua pemirsa yang hadir di rumah, Pak Khalid, untuk menyikapi kondisi pandemi seperti ini agar tetap aman dan imunitas kita tetap tinggi dengan baik. Beberapa tips yang bisa diberikan mungkin terkait dengan bagaimana sikap kita menghadapi situasi pandemi ini adalah yang pertama, kita mencoba untuk berempati. Ya, berempati bahwa COVID-19 ini adalah penyakit yang memang menyerang seluruh lapisan masyarakat bahkan di dunia. Ya, kita empati dulu bahwa memang kondisi ini memang ada gitu. Terus kemudian sebisa mungkin kita mengurangi stigma negatif terhadap pasien COVID-19. Jadi kita melihat sekali ya pemberitaan-pemberitaan yang banyak di media massa saat ini, terlebih pada saat awal-awal itu penolakan dari warga untuk menghibur dan segala macamnya, itu sendiri justru akan menurunkan imun juga bagi keluarga-keluarga pasien tersebut. Gitu. Terus kemudian kita juga perlu membatasi diri dari paparan berita di media sosial. Ya, kita ingat waktu pertama kali pandemi ini terjadi di Indonesia, itu semua informasi berseliweran. Oh, si A meninggal, si B meninggal, segala macam gitu, sehingga otomatis kita yang mungkin awalnya bukan orang yang pencemas, lama-kelamaan akan cemas juga gitu. Oh, jangan-jangan sebentar lagi saya nih, jangan keluarga saya sebentar lagi kena nih gitu. Nah, itu yang perlu kita batasi. Terus yang berikutnya adalah penting bagi kita untuk melindungi diri dan keluarga. Jadi bagi saya gitu, meskipun di luaran banyak orang yang masih suka berkeliaran di jalan dan segala macam, saya masih tetap meyakini bahwa virus ini masih ada dan itu akan menular. Oleh karena itu kita penting untuk melindungi diri dan keluarga. Misalnya bagi pekerja-pekerja gitu ya, kalau misalnya habis pulang kantor, ya sebisa mungkin mengikuti protokol yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Terus kemudian di kantor juga seperti itu. Jadi paling tidak kita melindungi diri, keluarga pun juga akan terlindungi. Terus kemudian yang paling penting adalah kita juga memberikan dukungan kepada tenaga medis. Nah, ini sangat penting bagi kita sebagai masyarakat di Indonesia saat ini ya. Ketika kita sudah mengetahui bahwa gejala-gejalanya seperti ini, ya otomatis kita juga harus memberikan support kepada tenaga medis dengan cara kita membuat hidup sehat gitu ya. Misalnya tadi dokter sudah menjelaskan dengan aktivitas fisik meskipun tidak terlalu berat. Dan pada saat mungkin kita yang semua sekarang sedang work from home atau school from home, membiasakan diri untuk terkena matahari. Mungkin di awal-awal pandemi ini kita lihat pada aktif semua ya untuk berjemur dan segala macam. Tapi ketika sudah kebelakangan seperti ini, sepertinya sudah mulai diabaikan hal-hal yang seperti itu. Terus kemudian saling mendukung sesama. Nah, kita lihat untuk yang tips ini sekarang sudah mulai banyak dijalankan. Kita lihat efek dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak pada kesehatan, tapi juga pada sosial ekonomi masyarakat. Nah, banyak sekali sekarang yang sudah terkena PHK, karyawan-karyawan gitu. Terus kemudian mereka mencoba untuk berusaha dan ada juga sebagian masyarakat yang coba melakukan penggalangan dana untuk membantu masyarakat-masyarakat yang terdampak atas faktor ekonomi ini tadi. Nah, jadi ketika hal ini kita sudah lakukan, kita memperbanyak aktivitas, otomatis pikiran-pikiran kita adalah bagaimana caranya untuk segera menghilangkan pandemi ini dari negara kita. Okay. Jadi kita jangan terpengaruh sama informasi-informasi yang memang belum tentu kebenarannya juga gitu. Siap. Oke, terima kasih Bapak psikolog kita Pak Muhammad Khalid, luar biasa sekali memberikan tipsnya sangat kompleks dan sangat bermanfaat. Mungkin terakhir dari Dr. Eka singkat saja Dok, untuk memberikan tips atau biar kita tetap optimis dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini kepada pemirsa yang hadir di rumah. Silakan Dokter. Baik, per tanggal 1 Oktober kemarin
tenaga medis yang meninggal sudah 127 orang. Belum lagi perawat, bidan, dan lain sebagainya. Dan kami tetap berjuang di garda sebagai benteng terakhir untuk bisa menangani ini. Untuk itu sebenarnya kami mengajak masyarakat sekalian, ayo kita sama-sama berjuang karena pandemi ini adalah pandemi kita bersama. Jadilah garda terdepan sebagai orang yang selalu menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga paling gampang, paling mudah, paling bisa dilakukan pakai masker. Jadi di mana-mana mau anak kita, tetangga kita tegur kalau nggak bisa pakai masker. Karena semakin banyak preventif dan promotif kita bisa melalui pandemi COVID ini dengan baik. Jadi tenaga kesehatan terlindungi, masyarakat kesehatannya juga terjamin. Itu saja, Mbak. Terima kasih Dr. Eka dan Bapak Muhammad Khalid selaku psikolog kita. Terima kasih sudah memberikan pemaparan yang luar biasa. Oleh karena itu pemirsa, di diskusi siang pada hari ini kami ingin mengingatkan kembali untuk selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan. Karena apa yang kita harus lakukan ini agar disiplin pada diri kita sendiri dan patuh terhadap protokol kesehatan. Karena perjuangan kita belum sebanding dengan para tenaga dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19. Karena resiko terpapar mereka itu menggunakan hazmat dan masker N95, perjuangannya luar biasa dan patut diapresiasi. Oleh karena itu, saya Hanina Maulida beserta kru yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sebabkan COVID-19 tidak dapat dilihat. Oleh karena itu, memakai masker menjadi salah satu cara efektif mencegah penularan. Efektivitas memakai masker dengan baik dan benar dapat menekan peluang penularan lebih dari 50%. Sebelum memakai masker, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir minimal 20 detik. Pasang masker untuk menutupi mulut dan hidung dan pastikan tidak ada sela antara wajah dan masker. Hindari menyentuh masker saat digunakan. Masker kain dapat dipakai maksimal hanya 4 jam dan harus diganti dengan masker baru dan bersih apabila masker yang dipakai basah atau lembab. Pemakaian masker hanya efektif apabila kita menerapkan protokol kesehatan lainnya dengan disiplin. Mari berupaya agar pandemi dapat segera kita lalui. Kita pasti bisa. Salam sehat dari saya.